Saya secara pribadi kalau orang nanya, kan banyak yang nanya ke Mongol. Ngol, lu 12 tahun jadi stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Apa rahasianya membuat engkau hidup diberkati Tuhan? Lu kalau manggung Mongol, setiap kali manggung mutiara lu di leher sampai 8 layer. Ada yang nanya itu total yang lu pakai setiap kali perform berapa? Pasti di atas 500 juta Bapak Ibu. Tapi apakah itu asli? Hanya Tuhan dan Pegadaian lah yang tahu ya. Ya kan? Karena tidak semua yang berwarna kuning itu emas, rantai kongguan rose gold. Jadi kalau orang nanya kenapa Mongol bisa diberkati Tuhan? Saya selalu berpedoman, ini kan versi Mongol. Ini pengalaman hidupku, kenapa aku diberkati Tuhan. Kenapa aku sampai hari ini bertahan tetap sebagai stand up komedian. Teman-teman Mongol yang lain udah memilih pekerjaan yang berbeda dari yang mereka harapkan karena mungkin gak dapat panggung dan sebagainya. Tetapi kalau orang nanya kenapa Mongol bisa sampai hari ini bertahan? Karena 1 Ulangan 28 ayat 1. Ini adalah ayat yang membuat Mongol tetap bertumbuh sampai hari ini. Dan tetap akan menjadi berbuah karena Tuhan izinkan Mongol mendapatkan ayat dari kitab Ulangan 28. Ulangan 28 ayatnya yang pertama. Jadi teman-teman mau didoakan pasti bisa. Bisa. Tetapi kan kalau kita juga hanya maunya didoakan tanpa doing something. Sama aja karena konsep kan ora et labora. Nggak cuman ora, nggak laboranya nggak ada gitu. Atau hanya labora tanpa ora. Jadi kita bisa menjadi workaholic yang akhirnya meragukan keberadaan Tuhan. Jadi bagaimana caranya saya bisa mendengarkan perintah Tuhan. Dan saya melakukannya adalah dengan melekat di gereja. Jangan ingat loh, janji Tuhan kepada Petrus di atas batu karang ini aku akan membangun jemaat bukan simpatisan gereja. Nanti giliran mati lu balik lagi di sini. Tapi di saat lu itu sana. Ubang Mongol di sana ada orang sakit gigi sembuh, pindah gereja. Padahal pakai ponstan juga kayaknya sembuh. Ya kan, jadi maksudnya begini, teman-teman yang hari ini belum punya gereja dan merasa enak di sini, merasa nyaman, merasa mendapatkan hadirat Tuhan, bergabunglah dengan gereja. Saya boleh bangun gereja. Di Jakarta bangun gereja 2M katanya bisa. Dan saya latar belakang artis bukan pengusaha. Ngundang artis lebih gampang sama-sama. Kalau pengusaha undang artis bayar. Dan Anda tahu yang undang Mongol gembala. Bisa beliau bayar, bisa. Tapi kalau dia berdoa kepada Tuhan tua, si Mongol minta 70 juta. Wow, meninggal Mongol. Ya kan, jangan izinkan gembalamu curhat abah Tuhannya, habis Anda. Jadi kalau diundang gereja, Ngol pelayanannya gas. Tapi kalau Desember bayar. Orang nanya, kenapa Kak Mongol kalau Desember bayar? Karena pasti ibadah Natal ada proposal dan janji iman yang berjalan. Otomatis harus bayar saya. Ya tuh. Jadi sampai hari ini saya selalu mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, Mongol kamu jangan punya dendam. Karena kitab Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi otomatis saya nggak mau dendam. Sekalipun saya punya dendam. Saya diperlakukan tidak logik oleh keluarga. Saya disumpahin cuma jadi security. Mama saya dipasung sampai mati oleh mereka. Oleh keluarga besar. Bisa saya punya dendam. Tetapi Tuhan kan bilang, lakukan jangan cuman dengar. Otomatis apa yang mau lakukan? Melepaskan pengampunan. Lakukan pemulihan hati. Deh, santai sampai sekarang. Orang mau coba-coba ngejatuhin Mongol dengan berita Mongol kumpul kebo, Mongol pindah agama. Sayang, jangan dipercaya. Selama babi kecap Manado masih ada, aku akan tetap memilih Kristus dalam hidupku sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja buat Mongol.
Jadi kalau orang bilang, tapi kan Bang Mul ngisi acara tuh kadang-kadang acara setan. Duitnya yang bikin aku ikut. Yang penting kan aku nggak kesurupan. Jadi kalau ada yang kesurupan kan gue langsung lari. Biarin aja lu yang Jadi hidup itu dibuat simpel karena kenapa? Udah dibayar lunas di kayu salib. Kenapa kita harus ribet? Lewat pohon ketakutan katanya itu udah 40 tahun kamu ada penunggunya. Ya biarin aja orang dia nunggu kok. Kenapa kita harus takut sama kuntilanak? Orang dia difabel. Kan setan PA kuntilanak ya kan. Cewek nangkring. Diomel-omelin lu gua lapor sama bapak lu pasti dia turun. Jadi kenapa? Karena kita riwe, mumet. Apa yang Tuhan bilang Roma 12 ayat 3. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Saya nggak mau mikir hidupnya. Sama juga yang hadir hari ini. Nggak usah mikirin Amerika gagal bayar utangnya. Nggak usah. Nggak ada hubungannya sama kita. Apa yang perlu kita pikirkan? Filipi 4 ayat 8 kan pikirkan yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang agung, yang mulia. Itu ditulis tuh. Filipi 4 ayat 8. Biar enak, ayo kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nggak usah mikir yang riwe. Bang masih ada COVID nih biarin aja, nggak usah nunggu COVID. Kalau emang waktunya meninggal keselak juga game. Jujur aja. COVID itu yang paling menderita bukan orang miskin hidung pesek. Karena sampel selalu diambil dari lubang hidung. Nah Anda mancung enak lubangnya gede Pak dicolok. Gak berasa. Kami yang pesek dicolok di pelintir. Jadi kita... Tapi bersyukur yang hidung pesek tepuk tangan. Sesuai penelitian kita umur panjang. Kenapa hidung pesek umur panjang? Napasnya hemat. Oleh sebab itu hidung pesek sama hidung mancung kalau ngorok kencengan mana? Mancung. Itu kayak kapal tampomas lagi jalan. Jadi yang Tuhan suruh kita lakukan apa? Dengarkan baik-baik dan lakukan. Jadi kita dengar, kita lakukan. Saya kalau mau jujur-jujur, saya enak jadi artis, Pak. Serius, enak jadi artis. Famous di mana-mana, dapat centang biru Instagram lebih gampang daripada kalian bayar. Gitu. Saya nggak bayar. Jadi melewati hidup dengan apa? Dengan santai. Anda pikir stand up depan presiden enak? Yang bilang enak siapa? Orang kita baru berdiri pas pampres mundur. Nah, ini kan persiapan kalau ada apa-apa. Kita meninggal dari jauh Pak. Kita kan nggak tahu ada merah di atas sini. Ya kan? Orang tanya stand up di mana paling berat? Acara TNI Polri Pak. Itu kalau ada Kapolri di situ, ada kepala staf, ada Panglima TNI. Kita lagi sementara stand up, beliau baca WhatsApp. Selucu apapun gak akan ada yang ketawa Pak. Karena Panglimanya gak ketawa. Jadi yang ketawa itu pasti pindah tugas. Jadi kalau ya kita akan saksikan stand up komedi Indonesia, Mongol Stres. Kita masuk, udah materi andalan keluar bapaknya, babe, semua pada gemuk. Nah kalau Mongol mumet di situ nggak dapat duit. Jadi orang tanya gimana strateginya? Bapak boleh nggak ketawa, tapi kan masih ada ibu di sebelah. Bikin ketawa lah ibunya karena bapak boleh bintang 4, ibu 4,5. Kadang bintang 5 ibu ya kan. Jadi apa yang mau lakukan? Selama tidak melanggar etika dan moral dan hukum, everything good. Saya mau pakai narkoba, banyak yang nawarin.
Tetapi kenapa saya nggak ngelakuin? Karena itu bertentangan dengan firman dan moral. Nah kalau saya pakai narkoba, ketangkep polisi, anakku perempuan, siapa yang ngurusin? Oh tapi kan ada omanya, lah omanya 81. Tahu toh oma-oma 81, sisir di rambut dia cari satu kamar. Dia sisir dia taruh di sini. Baba Veto satu hari, mana mami pesisir? Siapa su pancuri? Ada di sini tuh sisir. Saya bisa cari istri baru. Saya duda, udah 8 tahun. Istriku udah menikah lagi dan ada di Surabaya. Nikah sama orang Jember. Kenapa Mongol gak menikah lagi? Pernikahan sekali seumur hidup. Kalau menikah lagi harus cerai mati. Jadi diantara lu berdua siapa duluan mati? Gua mikir-mikir, gua bunuh, gua masuk penjara nih, hukuman mati juga. Jadi apa yang mau lakukan? Gua bawa dalam doa, Tuhan cabut nyawanya. Tapi apakah itu Mongol lakukan? Tidak. Mongol berkati mantan nyonya. Lu yang bodoh ninggalin Mongol. Coba lu masih bertahan. Ferrari lu yang pakai, ya kan? Gak mungkin lu pakai cincin 5 gram. Pasti diamondnya, itu bisa 8 karat. Kan bekarat ya kan jadi. Jadi kalau orang nanya, apakah Mongol bisa diberkati itu? Karena saya mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya. Dan kalau Anda baca Ulangan 28 ayat 1 sampai seterusnya, itu tentang berkat terhadap diri dan keluargamu. Kenapa? Karena diberkati bukan cuman bakulmu, bukan cuman adonanmu, bukan perkara engkau masuk menjadi engkau akan naik bukan turun. Enggak. Tapi seisi rumahmu akan diberkati Tuhan. Amin. Jadi apa Alkitab bilang? Dengar dan lakukan. Kedua, kenapa Mongol bisa diberkati Tuhan? Karena Matius 6 ayat 33. Bukannya janji Tuhan si jahat tidak dapat menjamah engkau? Siapa si jahat ini? Kan di Yohanes 10. Dia datang untuk membunuh, ya kan? Dan membinasakan. Tapi Kristus datang membawa kita dalam hidup berkelimpahan. Jadi si jahat cannot touch you. Jadi kenapa lewat kubur harus permisi? Apalagi udah maghrib ya kan. Orang mau lewat kubur pasti dehem. Misi. Ya. 7 meter di dalam tanah Pak. Kalau dia nyaut silakan. Kitanya yang mati Pak. Jadi saya kalau lewat kubur atau syuting di kubur saya juga dehem Pak. Tanya sama Sarah Wijayanto, saya juga dehem. Persiapkan jalan bagiku. Kita anak raja di atas segala raja. Lu lihat suster ngesot gelar karpet merah. Anak bos lewat. Jadi buat gak usah takut sama setan. Si jahat gak bisa jamah kita. Balik lagi ke Matius 6 ayat 33. Kita baca sama-sama. Rahasia hidup diberkati Tuhan. Karena Mongol melakukan 1, 2, 3. Tetapi carilah. Maka. Berarti kita harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu bukan cuma bicara surga. Tetapi hidup kita sehari-hari. Rumah tangga kita sehari-hari itu juga bicara kingdom. Otomatis kerja, kalau memang kerja, melayani kalau memang melayani. Karena pelayanan juga bagian dari pekerjaan. Jangan cuman ya Tuhan berkati hambamu. Gak mungkin ditimpuk emas dari surga. Tetap bekerja. Tapi dengan landasan apa? Kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan tidak menuntun kita ke dalam dosa. Jadi saya kalau stand up saya bawa orang bilang, tapi kan Bang Mongol juga stand up kadang-kadang suka jorok. Ingat jorok itu ada di otak. Jadi kalau saya stand up saya bawa materi agama Kristen, ya. Tapi saya tidak pernah mempermasalahkan tentang doktrin. Baptis mana yang benar. Kalau saya ngomong stand up di TV, saya suka ngomongkan kenapa orang Kristen hebat.
Karena satu, punya juru selamat namanya Yesus Kristus. Kedua, kenapa? Karena kita makan babi. Kenapa kok kita orang Kristen hebat makan babi? Karena Yesus mengusir setan di Gerasa, setannya masuk di babi. Berarti babi ada setan. Kita makan babi, kita makan setan. Cakep kan? Saya di Manado, orang Manado nggak pernah ada suster ngesot. Nggak pernah di Manado ada pocong, wewe gombel dan teman-teman. Nggak ada. Adanya orang yang kelakuan setan. Ada tuh. Ada. Nyuri duit gereja, korupsi, selingkuh, jual orang. Nah itu orang yang kelakuannya setan. Jadi apa yang Tuhan suruh cari? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran Tuhan itu apa? Firman-Nya.